ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada. Faslun bermula ini adalah fasal syurutu jam'it takdimi. Bermula syarat-syarat jamak takdim arba'atun, yaitu ada 4. Al-bada'atu, 1 memulai, bil ula dengan sholat pertama. Wa niyatul jam'i, dan niat menjamak, fiha di dalam ula. Ya, syaratnya jamak itu kudu niat menjamak, baik di sholat pertama atau sholat kedua pada intinya mah. Lihat caranya niatnya nih. Di sini dikatakan di dalam syarahnya ada niatnya usolli fardhu dzuhri majmu'an bil asri. Contoh, kita sholat duhur, ya, kita ke Jakarta, sampai di rest area sudah masuk waktu duhur, harus keluar dulu nih, harus keluar dari kampung dulu. Misalkan kita Kendal sampai mana nih, sampai Kanci misalkan udah keluar di rest area Kanci yang pertama itu masuk waktu duhur, udah di situ niat sholat duhur dan asar jamak takdim. Misalkan kita sholat duhur dulu, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil qasbil asri jam'a takdimin. Saya ulang, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati boleh, majmu'an bil asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya apa? Usolli, saya niat sholat fardhu zuhri, fardu zuhur, arba'a raka'atin, 4 rakaat, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, majmu'an, digabung, bil asri, dengan asar, jam'a takdimin, dengan menggabung, mendahulukan. Paham? Contoh, setelah kelar sholat duhur, ya, sholat asar, samaan aja. Usolli fardul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati majmu'an bidzuhri atau ma'adzuhri boleh, ya, jam'a takdimin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ngerti niatnya? Ngerti niatnya? Nah, itu cara niat jamak takdim. Kudu niat, ya. Nah, itu syarat yang kedua, kudu nih niat. Niat di mana? Di yang pasti di waktu pertama. Selanjutnya, wal muwalatu, dan terus menerus. Wal muwalatu, dan terus menerus. Bainahuma, di antara keduanya sholat pertama dan kedua. Bainahuma, di antara keduanya sholat pertama dan kedua. Bagaimana yang dimaksud dengan terus menerus? Yang dimaksud dengan terus menerus di sini ai bainas sholataini, di antara 2 sholat. Maksudnya di sini ada pendapat yang mengatakan la yafsilu bainahuma tawilan tuh. Tidak boleh memisah antara sholat pertama dengan sholat yang kedua dengan waktu lama. Maksudnya lama apa? Biqadri rok'atain itu. Maksudnya lama biqadri rok'atain itu. Kalau antara sholat pertama dan sholat yang kedua itu dipisahkan, kira-kira bisa melaksanakan sholat 2 rakaat, berarti sudah batal jamaknya. Ngerti? Salam,
Boleh dikiri nggak boleh. Kadang-kadang orang jawab jama takdim, jama takhir, jama takdim. Ngapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak istighfar dulu, langsung Allahu Akbar. Buru-buru amat. Ngerti? Istighfar dulu nggak masalah kok. Karena di situ yang dimaksud dengan tidak boleh dipisah antara sholat pertama, sholat yang kedua, itu tawilan panjang, itu maksudnya seukuran 2 rakaat. Apa ya istighfar 3 kali sama dengan 1 rakaat? Kan kagak. Paham? Paham ya? Nah, selanjutnya itu syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Nah, yang berikutnya wadawamul udhri dan dawam uzurnya. Apa yang dimaksud dengan dawam uzurnya? Tadi ya, ketika dilaksanakan sholat, kalau kita memang sholat kita karena musafir, berarti kita ketika jamak takhir, jamak takdim masih kondisi musafir. Paham? Kalau misalnya kemarin menjamak itu boleh karena apa? Di samping musafir. Ayo, masih ingat gak? Hujan. Ya kan? Hujan lebat kayak tadi tuh. Harusnya ketika melaksanakan tadi maghrib isya berjamaah, langsung jamak takdim maghrib sama isyanya. Ngerti? Cuman kayaknya ilmu begitu belum laku di sini. Ngerti? Belum laku. Nah, paham di sini? Nah, berarti ada 4 syarat kita melaksanakan jamak takdim. Yang pertama, mulailah dari sholat pertama. Ya, kalau duhur asar berarti duhur dulu. Yang kedua, harus apa tadi? Niat. Lihat tadi cara-cara niatnya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati majmu'an bil asri jam'a takdim. Ingat-ingat tuh niatnya. Ya. Selanjutnya, yang ketiganya harus terus-menerus, jangan diputus yang namanya sholat muwalah, harus muwalah jamak takdim itu. Patokannya muwalah adalah jangan sampai kita antara sholat pertama dengan sholat yang kedua jauh waktunya sampai kira-kira sholat 2 rakaat. Yang keempatnya di saat kita melaksanakan jamak takdim itu pelaksanaan sholat jamaknya masih dalam kondisi kalaupun memang kita melaksanakan sholatnya jamaknya karena musafir. Sekarang jamak takhir. Ya. Syurutu jam'it takhiri. Syurutu jam'it takhiri bermula. Syarat-syarat jamak takhir. Ithnani yaitu ada 2. Niyatut takhiri, 1 niat jamak takhir. Niyatut takhiri, 1 niat jamak takhir. Niat jamak takhir. Waqad baqiya dan benar-benar tersisa dalam kurung apa ini? Waktu niat min waktil ula dari waktu sholat pertama. Sorry. Waqad baqiya dan benar-benar tersisa min waktil ula dari waktu sholat pertama apa sesuatu yasauha yang dia memperluasnya dalam kurung niat. Maksudnya gini. Lihat nih yang pertama nih. Niat jamak takhir
pada waktu sholat pertama masih ada. Contoh nih, kamu melaksanakan sholat apa? Sholat duhur sama asar. Contoh nih, berangkat ke Jakarta, duhur masih di tol Cikampek. Tol Cikampek itu ternyata sampai jam 2:15. Waduh, nggak ada rest area. Ya sudah, jam 2:15 kan belum masuk waktu asar nih, masih waktu duhur. Ketika masih ada sisa waktu duhur yang belum habis, kamu niat, saya niat jamak takhir. Ngerti nggak? Tidak boleh waktu zuhur sudah habis kemudian ngomong kayak gini, saya jamak takhir aja. Ngaco namanya. Waktu duhurnya belum habis, niat dulu. Saya belum duhur nih, nanti jamak takhir aja. Nanti di rest area yang berikutnya. Ngerti? Artinya niatnya jamak takhir harus sudah diniati di waktu sholat pertama. Paham? Nah, itu maksudnya tadi tuh. Waqad baqiya tadi. Waqad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Nah, yang keduanya wadawamul udri. Wadawamul udri dan dawamnya uzur. Wadawamul udri dan dawamnya uzur. Ngerti uzur? Problem musafir tadi. Ila tamamis sama saniyati, sampai sempurnanya sholat yang kedua. Berarti sholat yang keduanya apa tadi kalau zuhur sama asar? Asar. Jadi di saat kalian melaksanakan sholat jamak takhir, itu masih musafir. Jadi perhatikan nih, contoh kasus nih. Kamu berangkat ke Jakarta, dengan kamu pulang dari Jakarta ke sini beda. Contoh Rizky aslinya sana. Ya, kamu pulang dari sini mau ke sana, sholat duhur, belum duhur nih, mau niat jamak takhir. Ya udah, jam 2:15 jamak takhir niat. Ya, sampai di keluar tol. Apa tuh? Keluar tol Serpong. Kamu berhenti dulu di Masjid Serpong itu, di rest area Serpong itu loh. Sholat jamak takhir. Jangan sampai begini. Lah tanggung di masjid di rumah be ya. Kalau dilaksanakan di masjid di rumah dewek, ini berarti sudah tidak lagi musafir. Nggak boleh. Kayak saya nih, dari Jakarta nih, mau pulang ke sini. Ya kan? Nggak tahu saya ini asli Jakarta apa asli Cirebon nih. Karena kalau asli Cirebon KTP saya Jakarta loh. Bingung ini. Kata orang begitu, sholat tergantung KTP-nya, KTP mana dia. Enak banget. Saya tinggalnya di sini lamaan. Berarti saya bukan penduduk Jakarta. Nah, secara syariat nih. Pulang dari Jombang nih, ke sini. Kalau kita mau jamak qashar, jangan masuk Kendal, saya jamak di Kendal, nggak boleh. Kalau jamak takhirnya di Kendal berarti sudah tidak ada uzur. Yang dibolehkan itu masih dawamul udri tuh. Ngerti nggak? Nah, berarti saya melaksanakan jamak qasharnya di mana? Ya di sana, di rest area Kanci. Ngerti? Jamak takhirnya. Kalau jamak takdim nggak ada problem. Tadi nggak ada urusan. Ini berkaitan dengan jamak takhir. Paham? Paham nggak? Harus paham nih. Selanjutnya syaratnya sekarang. Syaratnya qashar. Ya. Faslun syurutul qasri sab'atun. Faslun bermula. Syurutul qasri bermula
syarat-syaratnya qashar sab'atun, yaitu ada 7. Ayyakuna satu agar ada, ayyakuna satu agar ada. Apa yang agar ada? Apa? Safaruhu, perjalanannya siman, ya, perjalanannya orang yang mengqashar tadi, marhalataini, yaitu 2 marhalah. Dalam istilah Jawa dulu waktu saya ngaji, marhalataini rong pemondokan. Ngerti? Berapa 2 marhalah atau rong pemondokan itu? Dalam kesepakatan ulama dikatakan itu 80 kilo, 640 meter. Ngerti? 80,640. Kalau berangkat ke Jakarta, kamu pencet aja itu di kilometernya, jret di nolin, baru nanti akan ketahuan berapa jarak Jakarta itu. Lebih, Jakarta 100 sekian, 130-an kalau nggak salah Jakarta Cirebon itu. Boleh jamak sebenarnya, boleh jamak, boleh qashar. Ya, kalau jamak sih nggak ada problem itu. Qashar ini. Wa ayyakuna, dan agar ada dalam kurung safaruhu, wa ayyakuna, dan agar ada dalam kurung safaruhu, mubahan, yaitu mubah. Syarat yang kedua, tadi syarat yang pertama perginya 80, jarak tempuhnya 80,640, ya. Yang pertama nih. Yang kedua, perginya itu mubahan, boleh. Bukan karena mau maksiat, bukan karena mau bermusuhan, bukan karena mau macam-macam yang diharamkan. Ya, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga apa itu? Wal ilmu, dan mengetahui. Wal ilmu, dan mengetahui. Bijawazil qasri, dengan diperbolehkannya qashar, dengan diperbolehkannya meringkas. Coba perhatikan, kamu tahu nggak syaratnya meringkas? Kamu harus tahu syaratnya meringkas. Kenapa? Yang diringkas itu yang 4 rakaat, yang 3 ora boleh, yang 2 apalagi. Itu namanya ngerti mering. Kalau nanti meringkas 3 jadi 1,5. Ngerti? Ini namanya nggak ngerti. Ngerti ya? Kalau 2 jadi 1 doang. Ya, ini namanya nggak ngerti. Ya, ngerti mering. Nah, itu syarat yang keberapa? Ketiga. Waniyatul qasri, dan berniat meringkas. Niat meringkas. Waniyatul qasri, dan niat meringkas indal ikhrami, ketika takbiratul ihram. Tadi yang dimaksud dengan mengerti meringkas, ini ada pendapat yang mengatakan bocah kecil nggak boleh qashar katanya. Oke, selanjutnya. Ketika takbiratul ihram tadi tuh, perhatikan nih. Ditambahin, kalau tadi kan usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati jam'at takdimin, ya. Ya kan ya? Atau jam'at takhirin. Tambahin aja kalau mau jamak qashar, jam'at takdimin qashron. Ngerti? Ngerti nggak? Atau usolli fardhu zuhri rakaataini qashron. Kalau memang tidak menjamak, ngosor doang. Paham?
Itu niatkan ketika takbiratul ihram. Wa antakuna as-sholatu rubaiyatan. Wa antakuna, dan agar ada apa as-sholatu sholat rubaiyatan, yaitu yang berbangsa 4 rakaat. Yang boleh diringkas itu yang 4 rakaat. Yang keberapa itu? 5 ya. Berarti berapa lagi? 2 lagi. Yang ke-6-nya wadawamus safari, dan dawamnya bepergian dan dawamnya perjalanan, ila tamamiha, sampai sempurnanya sholat. Ya, nomor berapa itu? Nomor 6 ya. Nomor 6, ketika dalam melaksanakan sholat, sempurnanya sholat, masih dalam kondisi musafir ya. Nah, yang selanjutnya nih, yang banyak nggak paham nih. Wa alla yaktadiya, dan agar dia tidak bermakmum. Wa alla yaktadiya, dan agar dia tidak bermakmum bimutimmin, kepada orang yang sempurna. Kalau dia mengkosor, jangan ikut pada yang nggak mengkosor. Ngerti nggak? Fi juz'in, di dalam satu bagian, min solatihi, dari solatnya man. Prakteknya, perhatikan, ada sesuatu yang sering saya laksanakan. Saya mau berangkat umroh, berangkat dari rumah, sholat Jumat di Al-Azhar. Nah, ceritanya nih, Jumatan dulu kan. Nah, niatnya jamak qashar. Ingat-ingat, jamak dengan jamak qashar berbeda. Ngerti ya? Saya mau jamak qashar nih. Berarti kalau jamak qashar, kita mau Jumatan. Sedangkan tadi qashar nggak boleh ikut kepada yang sempurna. Duhurnya Jumatan biasa, tidak qashar. Ngerti? Karena ngikut berjamaah dengan imam. Nah, baru mundur setelah salam dengan imam, baru asarna doang yang qashar. Paham? Yang pasti kalau qashar nggak boleh ikut kepada orang yang sempurna, gitu aja. Dia 4 rakaat, kita 2 rakaat yang ikut tah. Ora boleh. Ngerti? Yang keberapa itu? Yang ke-7. Berarti selesai itu materinya. Nah, itulah materi tentang jamak qashar. Wallahu a'lam bis.